wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha. Hari ini kita akan ngebahas tentang sejarah, lanjutan dari video yang beberapa hari yang lalu mengenai perkembangan ekonomi dan politik awal kemerdekaan part 2. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton perkembangan ekonomi politik yang part 1-nya, itu boleh ditonton ya, itu ada linknya ada di atas. Namun sebelumnya, untuk teman-teman jangan lupa like and share and subscribe untuk video ini lebih berkembang dan lebih banyak menyebar manfaat. Selamat menonton. Di bagian pertama kita udah ngebahas tentang perkembangan ekonominya untuk di awal kemerdekaan. Sekarang kita ngebahas mengenai bagian politiknya di awal kemerdekaan. Ini dianya kayak gambarannya mengenai keadaan Indonesia di tahun 1950 sampai 1960. Di sini aku tulis aja garis-garis besarnya. Keadaan Indonesia di tahun 1950 sampai 1960 berpengaruh pada politik yang menerapkan sistem percobaan demokrasi liberal. Kemudian, kurun waktu 1950 sampai 1999 terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Itu yang pertama itu ada kabinet Natsir. Itu yang dimulai kabinetnya itu tanggal 6 bulan 9 1990 sampai 21 Maret 1991. Terus lanjut ke kabinet Sukiman. Itu 27 bulan April 1951 sampai 3 April 1952. Setahun ya. Terus selanjutnya ke kabinet Wilopo. Di sini tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Terus lanjut ke kabinet Ali Sastroamidjojo. Itu dimulai dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Langsung berganti lagi ke kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Berlanjut lagi berganti ke kabinet Ali Sastroamidjojo II. Yang kabinet Ali pertama tadi kan itu tahun 53. Ini kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua ini yang dimulai dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Setahun juga ya. Terus lanjut lagi ke kabinet Karya. Ini tanggal 9 April 1997 sampai 10 Juli 1959. Kemudian perkembangan politik di awal kemerdekaan itu menghasilkan adanya pelaksanaan pemilu tahun 1995, yaitu pemilu anggota konstituante di tanggal 15 Desember 1955. Anggota konstituante itu menghasilkan atau terbentuklah Dewan Konstituante macet atau gagal menyusun undang-undang baru dan menyebabkan terjadilah adanya terbentuk demokrasi terpimpin. Teman-teman tahu ya apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Kemudian keluarlah dekret presiden 5 Juli 1999 yang mengeluarkan beberapa keputusan. Yang pertama pembubaran konstituante yang tadi yang karena gagal menyusun undang-undang baru. Yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga tidak berlakunya Undang-Undang 1950. Dan yang terakhir yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya itu pengaruh dekret presiden itu adanya 3 ya, pengaruh 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama kedudukan presiden di bawah MPR. Jadi MPR yang di atas kedudukannya lebih tinggi daripada presiden. Terus yang kedua itu pembentukan MPRS berdasarkan penetapan presiden yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga itu terjadinya manipul Usdek. Yang keempat, pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR GR. Yang kelima masuknya pengaruh PKI
Dan yang keenam, arah politik luar negeri yang lebih ke pro timur. Hal ini keseluruhannya semua itu yang mengakibatkan terjadinya keruntuhan Orde Lama atau jatuhnya pemerintahan Soekarno. Padahal Soekarno digadang-gadangkan menjadi presiden seumur hidup, ternyata mengalami keruntuhan juga. Dan ini juga yang mengakibatkan terjadinya peristiwa G30S atau PKI, yang pada akhirnya keruntuhan Orde Lama membentuk suatu pemerintahan baru yang kita sebut dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nanti kita akan bahas lagi mengenai pemerintahan Orde Baru di video selanjutnya. Namun sebelum kita tutup video ini, aku ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab di kolom komentar. Pertanyaannya, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus adalah atas usul dari